Selanjutnya tabel gudang dan tabel barang. Di sini kita lihat ada create table tbx gudang. Kita bikin tbx gudang. Di sini kita lihat bisa ada id underscore gudang, varcharnya itu 10 not 0. Di sini ada x stock in primary key. Primary key-nya ini untuk id underscore gudang. Kita bisa pencet enter. Lalu di sini ada alter table tbx gudang untuk merubah table tbx gudang. Terus add column, fungsinya untuk menambah kolom nm underscore barang, varcharnya itu 20. Lalu di sini ada create table tbx barang. Di sini ada kd underscore barang atau kode barang, varcharnya itu 15 not 0. Di sini ada nm underscore barang atau nama barang, varcharnya 20. Lalu hg underscore jual atau harga jual in, pakainya in, jumlah pakainya in, satuan varcharnya 10. Primary key-nya untuk kode underscore barang. Lalu di sini ada alter table tbx barang, add column id underscore gudang, varcharnya itu 10. Selanjutnya detail beli. Di sini kita bisa lihat ada create table date x beli atau detail beli. Di sini kita bisa lihat ada beberapa no underscore nota x pembelian atau nomor nota pembelian. Varcharnya di sini adalah 10 not 0. Lalu ada kode underscore barang, varcharnya 15 not 0. Lalu jumlah underscore beli, satuannya in. Terus ini adalah satuan, varcharnya 10. hg underscore beli in, sb underscore total atau subtotal in. Origin key-nya adalah no underscore nota x pembelian. Reference ke tbx pembelian, no underscore nota x pembelian. Lalu origin key untuk kd underscore barang, referensinya tbx barang, kd underscore barang. Masukkan isi tabler supplier. Di sini ada insert into tbx supplier value. Di sini ada, bisa kita lihat xp001 ini adalah id supplier. Di sini ada nama Mandiri Stationery, ini adalah nama suppliernya. Di sini ada nomor teleponnya. Nah, lalu di sini ada Jalan Pangeran Jayakarta nomor 17, ini alamatnya. Lalu paling terakhir sini ada Jakarta Utara, ini nama kotanya. Kita bisa lihat yang kedua ini XP002 sama Asia Jaya dan seterusnya sampai XP005. Lalu selanjutnya itu select from tbx supplier, itu fungsinya untuk menampilkan table. Selanjutnya itu akan disampaikan oleh teman kita yang bernama Yolanda. Masukkan isi tabel gudang, dbx pemesanan, insert into tbx gudang values,
GX001 ID gudang, stok 30, nama barang pensil GX002 ID gudang, 30 barang, 30 stok, 30 stok, penghapus nama barang GX003 ID gudang, 35 stok, nama barang penggaris GX004 ID gudang, 40 stok, nama barang sebutan GX005 ID gudang, 50 stok, pulpen nama barang. Setelah itu kita akan menampilkan nilai pada TBX gudang dengan cara select bintang from TBX gudang titik koma. Setelah itu tekan enter. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami Yesi. Selanjutnya, memasukkan isi tabel pembelian, DBX pemesanan, insert into TBX pembelian values, NT00 itu sebagai not underscore nota X pembelian, 2020/05/12 itu sebagai tanggal, 90.000 itu sebagai total, XP003 sebagai ID underscore supplier atau ID supplier. Lalu selanjutnya sampai NT005 sebagai not underscore nota X pembelian, 2020/05/12 itu sebagai tanggal, totalnya 91.000. Lalu XP004 itu sebagai ID underscore supplier atau ID supplier. Lalu select from TBX pembelian berfungsi untuk menampilkan tabel TBX pembelian. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Ahmad. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang memasukkan isi tabel barang DBX pada database DBX pemesan, yaitu dengan cara insert into TBX barang values. PS001 sebagai kode barang, pensil sebagai nama barang, pack sebagai satuan, 30.000 sebagai harga jual, GX005 sebagai ID gudang, dan 30 sebagai jumlah. Dan berikutnya sampai BRG 34 itu sebagai kode barang, pulpen sebagai nama barang, pack sebagai satuan, 18.200 sebagai harga jual, GX001 sebagai ID gudang, dan 50 sebagai jumlah. Untuk menampilkan nilai yang telah kita masukkan pada tabel TBX barang, kita bisa mengetik dengan cara select spasi bintang from spasi TBX barang titik koma, setelah itu tekan enter. Nah, di bawah ada tampilannya. Untuk slide berikutnya, ada insert into DX beli values, yaitu perintah untuk memasukkan nilai pada tabel DX beli. NT001 sebagai nomor nota pembelian, PS001 sebagai kode barang, 30 sebagai jumlah beli, pack sebagai satuan, 30.000 sebagai harga beli, 900.000 sebagai SB underscore total atau subtotal, dan sampai berikutnya NT005 sebagai nomor nota pembelian, BRG 34 sebagai kode barang, 50 sebagai jumlah beli, pack sebagai satuan, 18.200 sebagai harga beli, dan 910.000 sebagai subtotal. Nah, untuk menampilkan nilai yang telah kita masukkan pada DX beli, kita bisa ketik select spasi bintang from spasi DX beli
setelah itu tutup koma, dan lalu tekan enter. Nah, kita bisa lihat tampilannya di bawah. Baik, dari presentasi yang telah kami jelaskan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sistem informasi pembayaran pemilihan APK pada Toko Pemuda Sukses ini selesai dibuat melalui beberapa proses rancangan, memodelkan, kemudian diimplementasikan sehingga terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, sistem ini dibangun untuk dapat membantu memperbaiki sistem database yang kurang maksimal, yang nantinya padat digunakan pada Toko APK Pemuda Sukses. Yang kedua, dalam pembuatan sistem data dibuat dengan bahasa pemrograman Common Prompt. Selanjutnya adalah penutup. Di sini kita sarannya, yang pertama diharapkan dengan dibuatnya proyek ini, mahasiswa jadi lebih mengetahui langkah-langkah dalam pembuatan database. Yang kedua, kepada seluruh pembaca termasuk dosen mata kuliah, kiranya memberi kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga apa yang kita harapkan dari isi tulisan ini dapat berguna bagi pembaca maupun penulis. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3 untuk proyek aplikasi basis data. Apabila ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.